Ai, TV mana selebor ke yang beton dulu bilang. Hmm. Jak kopi ini mak sakte ya. Dari saya yang ketondu, yang ngantuk, sehingga saya itu bisa menjadi tangar dan melek. Apa ya muste kopi ini beda sejalan nah. Mende iya aku tanya kita semeter. Kah. Hah? Mana ebas abas gaya lu nah. Baca buku belum lo tegar nggak waktu lain? Apa? Jadi ngaki. Apa? Kok lihat? Nggak tanya ah. Tanya apa? Saya itu pengen tahu sejarahnya kopi ini. Yang menemukan kopi itu siapa? Sejarahnya yang pertama kali. Oh, jadi kamu tanya yang menemukan kopi itu siapa? Sejarah kopi kemunculannya seperti apa? Ih, mana tak produs beli buku lo. Akak, Midah. Cerita kok. Tak banyak yang tahu kopi memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanan kemunculannya. Hingga saat ini 1,6 cangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia. Siah makna terma pinter, sok pintar dirimu bro. Loh, memang betul 1,6 miliar itu Seringan matematika kan gelagak engkau. bukan masalah matematika, tapi basis data yang saya temukan itu 1,6 miliar. Lanjut lagi apa debater ya? Lanjut lagi. Penemuan biji kopi pertama kali itu ditemukan oleh pengembala kambing yang bernama Khalid dari Abyssinia. Nah, Khalid ini si pengembala kambing sedang mengamati kambing-kambingnya memakan buah beri. Saat itu bukan biji kopi, melainkan buah beri penyebutannya. Disebut sebagai buah beri. Nah, setelah mengamati dari sekawanan kambing itu, ternyata kambing-kambing yang memakan buah beri itu berbeda dengan sekawanan kambing yang lain. Dia malah istirahatnya, tidurnya lebih lama daripada kambing-kambing yang lain. Dari si Khalid ini seorang pengembala kambing, dia kemudian bertanya-tanya, kenapa setelah memakan buah beri ini kambing-kambing menjadi susah tidur. Nah, pada akhirnya si Khalid ini, si pengembala kambing dari Abyssinia, mencoba untuk meracik dengan metode yang masih konvensional. Saat itu dia mengkonsumsi buah beri, dimakanlah buah beri itu dengan dikukus, bukan diseduh dengan air yang kita biasa minum itu. Nah, barulah dari hal ini menyebar ke seluruh dataran Afrika. Oh, jadi yang menemukan itu adalah seorang pengembala kambing. Pengembala kambing pertama kali yang menemukan. Barulah beberapa ratus tahun kemudian biji kopi ini dibawa melalui Laut Merah hingga tiba ke Arab. Nah, dari Arab ini cara penyajiannya sudah mulai maju. Seiring berjalannya waktu, penyajian biji kopi ini berkembang dengan menggarang dan meleburnya dengan air sehingga terciptalah dan lahirlah minuman kopi. Oh, jadi yang diproses di Yaman, ya, yang diproses di Yaman sehingga dibawa melalui Laut Merah sampai di Arab, itu diproses menjadi lebih maju begitu. Lebih maju. Dari sejarah pengembala kambing tadi itu, biji kopi benar-benar ada sehingga menemukan jalannya mulai dari daratan tinggi Yaman hingga tiba ke Kesultanan Utsmani. Kok tahu kamu? Nebak ya? Nebak. Nah, itu pada abad ke-15 Masehi Hadi. Kedai-kedai kopi menjadi spesial hingga tersebar ke kota-kota besar di bawah pemerintahan kerajaan Islam saat itu, seperti kota Kairo, Damaskus, dan Baghdad. Nah, dari inilah
kemudian diperjualbelikan sehingga dibeli oleh pedagang Venesia yang kemudian tersebar ke Eropa. Mendengar pemerintahan Islam itu, apakah itu juga termasuk penyebaran Islam ke seluruh dunia? Saya tidak tahu persisnya seperti apa, tapi yang jelas adalah apakah itu termasuk mengislamisasi tujuannya atau tidak, atau hanya sekedar berdagang biasa, itu tidak tahu. Tapi yang terpenting adalah biji-biji kopi itu tiba di Eropa melalui pedagang Venesia. Nah, setelah tiba di Arab ini memiliki pertentangan tersendiri terkait kopi karena dikecam oleh otoritas Katolik Hadi, karena menyebutnya bagi orang-orang Katolik saat itu minuman kopi yang diminum oleh orang Islam itu disebut sebagai minuman setan. Oh, karena yang menemukan itu adalah orang Islam dan yang menyebarkan itu adalah orang Islam, begitu? Mungkin ya. Cuma otoritas Katolik itu menyebutnya sebagai minuman setan. Nah, Paus Clement VIII saat itu alih-alih dia menolak dan melarang, dia malah mencicipi biji kopi. Mungkin dia penasaran, mungkin dia pingin seperti apa sih rasa biji kopi. Nah, pada saat itu Paus Clement VIII sudah mulai mencicipinya dan dia memutuskan untuk memperbolehkan mengkonsumsi biji kopi, minuman kopi ini. Jadi hakimnya itu yang melarang minuman kopi dan menyebutnya sebagai minuman setan, sehingga dia penasaran sendiri, sehingga dia mau minumnya. Nah, itu bukan hakim, itu Paus. Apa? Paus itu salah satu petinggi agama Katolik. Oh, Katolik Kristen seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kopi pun menjadi budaya Eropa sehingga tersebar pada tahun 1600 Masehi. Sultan Murad IV yang saat itu menjadi penguasa otonom setelah Sultan Salim I pada tahun 1623 sampai 1640 melarang mengkonsumsi tembakau, minuman keras, dan kopi. oh jadi semua itu dilarang, tidak dibolehkan. Ya, pada masa Sultan Murad IV. Nah, jadi perjalanan kopi itu yang pertama ditolak di Eropa oleh otoritas Katolik sehingga diterima, akan tetapi pada tahun 1623 sampai 1640 itu Sultan Murad IV menolaknya. Entah dengan alasan seperti apa, akan tetapi sejarah kopi seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kedai-kedai kopi ini sudah muncul di Inggris, di Belanda, dan Prancis. Oh jadi Eropa. Iya, sudah muncul. Di Eropa, kedai-kedai kopi itu menjadi tempat bertemunya para filsuf untuk berdiskusi, membahas tentang hak asasi manusia, pemerintahan, demokrasi, serta isu-isu yang lain sambil minum Kopi. kopi. Oh jadi ya para filsuf, para apa itu ya? Pemikir ya, para pemikir bisa menjadi fresh otaknya karena minum kopi. Nah, dan ini menjadi budaya bagi orang-orang Eropa hingga saat ini. Dalam minuman kopi dapat memberikan pencerahan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang rumit. Berawal dari penggembala kambing tadi yang berasal dari Yaman mampu merubah kebiasaan dan daya berpikir orang Eropa sehingga menjadi penemuan penting dalam sejarah dunia. Ya, kenapa kok bisa dinamakan kopi? Nah, kenapa kok bisa dinamakan kopi? Ini ada hubungannya dengan VOC dan Belanda saat itu yang menjajah Indonesia, yang menjajah Nusantara. Biji-biji kopi ini dibawa oleh Belanda ke Nusantara saat itu dengan nama kopi. Karena orang Indonesia susah ngomong kopi sehingga diplesetkan, dipermudah menjadi kopi. Nah, itu sejarah nama kopi di Indonesia. Nah, mau lanjut nggak nih? Sejarah ini masih panjang ini. Kalau berbicara kemunculan kopi di Indonesia tuh masih panjang. Mau dilanjut benda ini? Jangan dilanjut. Nah, Saya kenapa? mau tanya. Oh ya. Kopi itu kan bahasa Inggris, bukan bahasa Eropa. Kenapa bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional?